Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tertulis di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20. Judul renungan kita hari ini adalah, menebus perhiasan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Hosea 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, Raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Hosea 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kita dibeli dengan darah penebus kita, Yesus Kristus. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Menebus sesuatu artinya membeli kembali. Saat butuh uang di tengah kondisi darurat, saya dan istri pernah sepakat menggadaikan cincin emas di Pegadaian. Setelah cincin emas ditaksir oleh juru taksir dan saya sepakat dengan sejumlah uang yang dipinjamkan Pegadaian, uang saya terima. Karena cincin emas itu sangat berharga bagi kami, ketika ada uang,
saya menebusnya. Kita rela menebus sesuatu, pasti karena sesuatu itu berharga. Karena kita sangat berharga bagi Tuhan, Dia menebus kita. Tuhan memerintahkan Hosea menebus Gomer, istrinya yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai bangsa Israel. Hosea mendatangi mucikari istrinya dan membelinya kembali seharga 15 shikal perak, serta 1 homer dan 1 leteh jelai. Hosea membayar harga pelacur untuk menebus Gomer bagi dirinya sendiri. Gomer tidak pantas ditebus, sama seperti kita tidak pantas ditebus oleh Tuhan. Tetapi, jika kita di dalam Kristus, maka artinya kita telah ditebus dan Tuhan sudah membayar lunas. Kita dibeli dengan darah penebus kita, Yesus Kristus. Kita adalah penerima hukuman mati, jadi harga yang harus dibayar untuk menebus kita adalah nyawa Yesus Kristus. Seburuk apapun penilaian kita atau orang-orang pada diri sendiri, bagi Tuhan kita sangat berharga. Ditebus artinya mempunyai hidup yang bebas dari utang. Menjalani hidup bebas dari rasa bersalah dan penyesalan di masa lalu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita, itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Seberapa mahal aku menghargai penebusan Kristus bagiku. Kamu telah dibayar lunas. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Istilah, dibayar lunas, di dalam Alkitab terkait erat dengan kata, penebusan. Kata ini terutama selalu dilekatkan pada Kristus terkait dengan apa yang sudah Dia kerjakan. Itu sebabnya, Kristus disebut Sang Penebus. Kata, penebusan, ini begitu berharga dan sering diucapkan oleh orang Kristen. Berbicara tentang penebus, kita seharusnya selalu mengingat nama Kristus disalib, dan setiap kali mengucapkannya, hati kita dipenuhi dengan ingatan penuh kasih dari Allah di dalam Kristus yang telah rela membayar hutang dosa-dosa kita, memberikan nyawanya sendiri sehingga kita diselamatkan. Berbicara masalah keselamatan, mau tidak mau kita harus berbicara juga tentang pribadi Kristus yang melaluinya kita memperoleh penebusan. Tindakan penebusan Kristus menghasilkan pendamaian antara Allah Bapa dengan kita. Allah Bapa membenarkan kita, orang berdosa, melalui kebenaran Kristus yang diimputasikan kepada kita sehingga melaluinya kita beroleh keselamatan. Jelas, di dalam keselamatan yang kita peroleh tidak ada sedikitpun kontribusi ataupun jasa kita di dalamnya. Itu semua semata-mata oleh karena jasa Kristus melalui karya pengorbanannya di kayu salib yang dianugerahkan kepada kita. Kata, dibeli, pada tradisi kuno artinya seorang budak dapat dilepaskan dengan cara dibeli dari tuan yang memiliki dan menguasainya. Maka Tuhan Yesus membeli kita dengan harga yang mahal untuk menebus dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jika di masa perjanjian lama umat yang berdosa harus datang kepada imam untuk menerima pengampunan dosa dengan cara membawa binatang korban untuk dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran, tetapi di masa perjanjian baru tradisi ini semuanya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus yang menjadi korban penebus dosa. Itu sebabnya, umat yang berdosa tidak perlu lagi membawa binatang korban untuk dipersembahkan, karena Tuhan Yesus telah menjadi korban pengganti melalui kematiannya bagi penebusan dosa sekali untuk selamanya. Allah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itulah,
Rasul Paulus pada bagian ini sangat keras menentang segala perbuatan dosa susila yang telah mengikat kita dan menyengsarakan kita. Kita yang sudah ditebus dengan harga darah Tuhan Yesus sendiri harus memuliakan Allah. Tidak hanya sekedar menahan diri untuk tidak menyerahkan diri kepada dosa percabulan, tetapi dengan menyerahkan seluruh keberadaan kita bagi pelayanan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Jika tubuh ini adalah miliknya, maka adalah wajar apabila kita dituntut untuk memuliakan Dia melalui tubuh kita. Namun, aplikasi perintah ini sangat luas. Bukan sekedar tubuh jasmani saja yang memuliakan Allah, tetapi seluruh keberadaan kita harus melayani Dia. Penebusan Kristus membawa dua akibat bagi kita, yakni: pertama, kita ditebus berarti kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Kita bebas, namun tidak berarti kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan, apalagi melakukan perbuatan dosa tanpa dihukum. Kita diberi kebebasan untuk menghendaki yang baik, menaati dan mengasihi Yesus karena kita bukan milik kita sendiri tetapi milik Yesus yang sudah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Penebusan adalah sesuatu yang mulia. Mengingat dan merenungkan penebusan Allah seharusnya membuat kita bersyukur, memuji dan memuliakan Allah kita. Kedua, penebusan memanggil kita untuk segera membuat komitmen penuh untuk menyerahkan diri dan melayani Dia. Sebagaimana Yesus yang telah menyerahkan dirinya demi membayar dan menebus hutang-hutang dosa kita, demikian pula lah kita berkomitmen menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan Yesus dengan segenap keberadaan kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia mati bagi kita. Tiada kata yang dapat melukiskan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Itulah satu-satunya alasan mengapa kita harus bersungguh hati mengasihi dengan melayaninya. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh kita atas penebusan yang telah kita terima. Dibeli dan lunas dibayar. Dibeli dan dibayar lunas berarti hutang telah selesai. Terbebas dari segala hutang. Bila kita mau melihat dalam teks asli Alkitab maka kalimat ini berbunyi, gar agorasotime, yang artinya bahwa kamu telah dibeli dengan suatu harga. Kalimat ini jelas mengisyaratkan bahwa ada konsekuensi dalam karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Konsekuensi itu tentu ada pada dua pihak, yaitu pada pihak Tuhan dan juga ada pada pihak kita sebagai manusia. Konsekuensi dari pihak Tuhan tentu bertujuan untuk merebut kita dari tangan kuasa kegelapan atau dari tangan si jahat dan juga dari api neraka yang kekal. Dan konsekuensi ini harus Tuhan Yesus bayar dengan harga yang mahal. Sebagai orang percaya kita tahu bahwa harga yang Tuhan bayar itu sangat mahal, karena harus dibayar dengan penderitaan yang luar biasa, bahkan sampai harus mencucurkan darah-Nya yang kudus di atas kayu salib. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa keselamatan yang telah kita terima lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukanlah sesuatu yang murah, sebab Tuhan Yesus mau berkorban untuk menanggung dosa, yang sesungguhnya bukanlah dosanya. Inilah yang dimaksud dari konsekuensi yang harus dipikul oleh Tuhan, dan Ia telah melakukannya dengan sempurna sehingga sekarang di dalam Dia kita beroleh janji keselamatan. Konsekuensi dari pihak kita sebagai manusia yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dari tangan kuasa si jahat adalah kita harus sadar bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan, dan bukan milik kita sendiri.
Menyadari bahwa setelah kita ditebus oleh Tuhan dan sepenuhnya hidup kita menjadi milik Tuhan, bukan hanya sekedar membuat kita merasa aman dalam perlindungan Tuhan, tetapi kita juga harus sadar sungguh bahwa ada sebuah konsekuensi besar yang harus kita pikul. Konsekuensi itu adalah kita harus rela mengubah gaya hidup kita yang dulunya tinggal di dalam gaya hidup kuasa gelap karena dikuasai oleh iblis, menjadi gaya hidup yang sama seperti Kristus, karena kita telah sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Perubahan ini harus mengantarkan kita untuk hidup seirama dengan Kristus, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa-Nya di sorga. Itulah kenapa orang percaya seharusnya sudah tidak boleh terikat lagi dengan gaya hidup dunia. Sebab kalau kita masih mau terikat dengan gaya hidup dunia, maka gaya hidup dunia akan kembali menarik kita ke dalam kuasa kegelapan. Dan bila hal ini terjadi maka sudah tidak ada lagi penebusan untuk kedua kalinya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini merupakan konsekuensi yang harus kita pikul, kalau kita benar-benar mau diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu untuk hidup sama seperti Kristus hidup bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi jika kita mau maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati semuanya. Kalau dulu kita hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan kita, maka sekarang kita harus hidup mengikuti keinginannya, seleranya, kemauannya, dan semuanya itu yang dikatakan, hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Ingat, jika kita mau benar-benar diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak bisa menghindari konsekuensi ini. Sebab konsekuensi yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib membuat kita menjadi orang berhutang. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 12, jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Pilihan selalu ada di tangan setiap kita sebagai orang percaya, apakah kita mau menjalani konsekuensi hidup sebagai orang yang menerima keselamatan di dalam Kristus atau tetap mengikuti si jahat yang akan mengantarkan kita kepada kebinasaan kekal. Karena itu, marilah menghargai karya penebusan Allah bagi kita setiap hari. Mengapa percabulan digambarkan sebagai dosa terhadap tubuh sendiri? Paulus memberitahu jemaat di Korintus untuk menjauhi percabulan. Segala dosa lain yang dilakukan seseorang timbul di luar tubuhnya, tetapi barang siapa berbuat dosa percabulan, ia juga berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Dengan mengatakan bahwa percabulan adalah dosa terhadap tubuh sendiri, Paulus mungkin merujuk pada kepercayaan umum di kalangan orang Yunani pada masa itu bahwa tubuh fisik tidaklah penting. Faktanya, banyak yang percaya bahwa tubuh itu jahat dan sering menggambarkannya sebagai kuburan atau beban yang terpaksa dipikul oleh jiwa. Gagasan ini menyebabkan beberapa orang di gereja Korintus mengambil kebebasan Kristen melampaui batas yang pantas. Mengapa percabulan itu penting? Hanya tindakan fisik yang hanya melibatkan tubuh, bukan? Paulus berkata, salah. Saat Paulus menghadapi isu percabulan, dia membangun argumen yang dimulai dari 1 Korintus 6 ayat 12. Dia pertama kali menetapkan gagasan bahwa legalitas sesuatu bukanlah satu-satunya perhatian. Seseorang hendaknya tidak hanya bertanya, apakah hal ini diperbolehkan bagi saya? Namun,
Apakah ini bermanfaat bagi diri saya dan orang lain? Pertanyaan lainnya adalah, akankah kebebasan ini pada akhirnya menguasai saya, sehingga mengarah pada perbudakan dan kecanduan? Paulus kemudian membahas pandangan jemaat Korintus tentang tubuh dalam 1 Korintus 6 ayat 13. Pembacanya cenderung berkata, makanan untuk lambung dan lambung untuk makanan, yaitu, saya mempunyai nafsu makan, dan tidak salah jika memuaskannya. Paulus menjawab dengan mengatakan bahwa nafsu makan dan makanan suatu hari nanti akan musnah. Ia kemudian membandingkan hal ini dengan imoralitas seksual. Tubuh tidak dirancang untuk melakukan perbuatan amodal seperti halnya perut dirancang untuk makanan. Seks lebih dari sekadar keinginan untuk dipuaskan. Makanan tidak menajiskan seseorang, tetapi perbuatan amoral lah yang menajiskannya. Paulus selanjutnya menentang percabulan dengan menunjuk pada kebangkitan. Tubuh akan dibangkitkan dengan kuasa yang sama dengan membangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Jadi, tubuh itu penting, dan Tuhan masih mempunyai rencana bagi tubuh. Jiwa tidak terperangkap di dalam kejahatan, namun merupakan bagian dari umat manusia yang ingin ditebus oleh Tuhan. Baik tubuh maupun jiwa akan terpelihara abadi. Jadi, meskipun percabulan hanya menyangkut tubuh, tubuh tetap penting dan dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan. Selain itu, tubuh umat Kristiani dipersatukan dengan Kristus melalui kesatuan rohani. Apa yang dilakukan orang-orang Kristen dengan tubuh mereka berdampak pada Kristus. Ketika orang percaya bersatu dengan Kristus, maka orang Kristen yang melakukan percabulan, khususnya dalam konteks ini berhubungan seks dengan pelacur, menyatukan tubuh Kristus dengan pelacur. Paulus bereaksi terhadap hal ini dengan cara yang paling negatif dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan, semoga hal itu tidak pernah terjadi. Karena sifat percabulan bertentangan dengan tubuh, Paulus mengimbau jemaat Korintus untuk menjauhi percabulan. Percabulan adalah satu-satunya dosa yang mempersatukan dua insan dalam satu daging. Itu adalah dosa yang merusak dan menjerat tiada duanya, dan seringkali menyebabkan penyakit fisik. Oleh karena itu, Paulus menyimpulkan bahwa percabulan adalah dosa yang dilakukan terhadap tubuh sendiri. Tubuh adalah milik Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaannya. Percabulan sangatlah penting karena hal itu merupakan dosa terhadap tubuh sendiri. Jenazah orang percaya telah dibeli Tuhan dengan harga yang mahal dan seharusnya diperlakukan demikian, maka hindarilah maksiat. Yusuf memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menghindari percabulan. Mari kita bahas sedikit ringkasan kitab Hosea. Hosea 1 ayat 1 mengidentifikasi penulis kitab tersebut sebagai Nabi Hosea. Ini adalah kisah pribadi Hosea mengenai pesan-pesan nubuatnya kepada anak-anak Allah dan dunia. Hosea adalah satu-satunya nabi Israel yang meninggalkan nubuatan tertulis yang dicatat pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Tanggal penulisan: Hosea, putra Beri, bernubuat cukup lama, dari tahun 785 hingga 725 sebelum Masehi. Kitab Hosea kemungkinan besar ditulis antara tahun 755 dan 725 sebelum Masehi. Tujuan penulisan: Hosea menulis kitab ini untuk mengingatkan bangsa Israel dan kita, bahwa kita adalah Allah yang penuh kasih yang kesetiaannya kepada umat perjanjiannya tidak tergoyahkan.
Meskipun Israel terus-menerus berpaling kepada allah-allah palsu, kasih setia Allah tergambar dalam kepanjangsabaran suami dari istri yang tidak setia. Pesan Hosea juga merupakan salah satu peringatan bagi mereka yang meninggalkan kasih Allah. Melalui presentasi simbolis pernikahan Hosea dan Gomer, kasih Allah terhadap bangsa Israel yang penyembah berhala ditampilkan dalam metafora yang kaya dalam tema dosa, penghakiman, dan kasih yang mengampuni. Ayat kunci dan ringkasan singkat. Bagian pertama buku ini berisi 3 puisi khas yang menggambarkan bagaimana anak-anak Tuhan berulang kali kembali ke penyembahan berhala. Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer, tetapi setelah memberinya 3 anak, dia meninggalkan Hosea menuju kekasihnya. Penekanan simbolisnya dapat dilihat dengan jelas di bab pertama ketika Hosea membandingkan tindakan Israel dengan beralih dari pernikahan ke kehidupan sebagai pelacur. Bagian kedua berisi kecaman Hosea terhadap bangsa Israel namun diikuti dengan janji dan kemurahan Tuhan. Hosea 1 ayat 2, ketika Tuhan mulai berbicara melalui Hosea, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Pergilah, ambillah bagimu seorang istri yang berzina dan anak-anak yang tidak setia, karena negeri ini bersalah atas perzinahan yang paling keji karena menjauh dari Tuhan." Petik 1 petik 2, Hosea 2 ayat 23, "Aku akan menanamnya bagi diriku sendiri di tanah. Aku akan menunjukkan cintaku pada orang yang kusebut, bukan kekasihku. Aku akan berkata kepada mereka yang disebut, bukan umatku, kamulah umatku, dan mereka akan berkata, engkaulah Allahku." Hosea 6 ayat 6, "Sebab aku lebih menginginkan belas kasihan, bukan korban sembelihan, dan pengakuan akan Tuhan daripada korban bakaran." Hosea 14 ayat 2-4, "Bawalah perkataanmu dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala dosa kami dan terimalah kami dengan baik, agar kami dapat mempersembahkan buah bibir kami. Asyur tidak bisa menyelamatkan kita, kami tidak akan menaiki kuda perang. Kami tidak akan pernah lagi mengatakan, Tuhan Tuhan kami, terhadap apa yang telah kami buat dengan tangan kami sendiri, karena pada kamulah anak-anak yatim menemukan belas kasihan. Aku akan menyembuhkan kedurhakaan mereka dan mengasihi mereka dengan lapang hati, karena murkaku telah hilang dari mereka." Kitab Hosea dapat dibagi menjadi 2 bagian, 1. Hosea 1 ayat 1 sampai Hosea 3 ayat 5 adalah deskripsi istri yang berzina dan suami yang setia, yang melambangkan kesetiaan Israel kepada Tuhan melalui penyembahan berhala, dan 2. Hosea 4 ayat 1 sampai 14 ayat 9 berisi kecaman terhadap Israel, khususnya Samaria, atas penyembahan berhala dan pemulihannya pada akhirnya. Hosea 2 ayat 23 adalah pesan nubuatan yang luar biasa dari Tuhan untuk memasukkan bangsa-bangsa bukan Yahudi, non-Yahudi, sebagai anak-anaknya sebagaimana dicatat juga dalam Roma 9 ayat 25 dan 1 Petrus 2 ayat 10. Bangsa-bangsa bukan Yahudi pada awalnya bukanlah umat Allah, namun melalui kemurahan dan kasih karunia-Nya, Dia telah menyediakan Yesus Kristus, dan melalui iman kepadanya kita dicangkokkan ke dalam pohon umat-Nya. Ini adalah kebenaran yang luar biasa tentang gereja, kebenaran yang disebut misteri, karena sebelum Kristus, umat Allah dianggap hanya orang Yahudi saja. Ketika Kristus datang, orang-orang Yahudi untuk sementara dibutakan sampai jumlah penuh orang bukan Yahudi telah masuk.
Hanya dengan mengingat betapa banyak yang telah Tuhan lakukan bagi kita masing-masing, kita akan mampu menghindari penolakan terhadap Dia yang dapat memberi kita kehidupan kekal dalam kemuliaan dan bukannya neraka yang layak kita terima. Penting bagi kita untuk belajar menghormati Pencipta kita. Hosea telah menunjukkan kepada kita komitmen hati Allah yang penuh kasih. Ketika kita berbuat dosa, jika kita mempunyai hati yang sedih dan penuh dengan pertobatan, maka Tuhan akan membawa kita kembali kepadanya dan menunjukkan kasih-Nya yang tiada habisnya kepada kita. Kitab Hosea merupakan kisah nubuatan tentang kasih Allah yang tiada henti terhadap anak-anak-Nya. Sejak awal, ciptaan Tuhan yang tidak tahu berterima kasih dan tidak layak menerima kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan namun masih tidak mampu menahan diri dari kejahatannya. Bagian terakhir dari Hosea menunjukkan bagaimana kasih Allah sekali lagi memulihkan anak-anak-Nya ketika Dia melupakan kesalahan mereka ketika mereka kembali kepadanya dengan hati yang bertobat. Pesan kenabian Hosea meramalkan kedatangan Mesias Israel 700 tahun yang akan datang. Hosea sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Kitab Hosea meyakinkan kita akan kasih Allah yang tanpa syarat terhadap umat-Nya. Namun itu juga merupakan gambaran betapa Tuhan tidak dihormati dan murka atas tindakan anak-anak-Nya. Bagaimana mungkin seorang anak yang diberi limpahan kasih sayang, belas kasihan, dan anugerah bisa memperlakukan Bapa dengan begitu tidak hormat? Namun, kita telah melakukan hal itu selama berabad-abad. Saat kita memikirkan bagaimana bangsa Israel berpaling dari Tuhan, kita tidak perlu melihat lebih jauh lagi dari cermin di depan kita untuk melihat refleksi dari bangsa Israel tersebut. Mencari Tuhan. Hosea 3 ayat 5 berkata, "Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, Raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikan-Nya pada hari-hari yang terakhir." Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa kita mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan, pertama-tama karena kita mengetahui bahwa itulah kehendak Tuhan bagi kita yang dinyatakan dalam firman-Nya, yaitu agar kita memperoleh hidup di dalam-Nya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Tuhan itu selalu berkenan kita jumpai. Tuhan senang saat kita menjumpainya dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Pertama, melalui doa-doa kita. Di dalam doa-doa kita, kita boleh menanya kehendak Tuhan, dan berdialog dengannya menyampaikan rasa syukur, permohonan, dan syafaat kita. Kitab suci mengajarkan kepada kita, bahwa untuk mencari Tuhan kita harus menanyakan Dia dengan segenap hati, mengarahkan hati dan dengan segala kerendahan hati berdoa dan bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Di sana engkau mencari Tuhan, Allahmu, dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku, apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan, Allahmu. Kedua, melalui perjamuan kudus. Sebagai orang yang berdosa, kita harus memiliki keinginan untuk penebusan dosa. Salah satu caranya ialah dengan perjamuan kudus.
Mencari Tuhan berarti kita datang kepada Tuhan yang mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, yaitu di mana kita dapat menyambutnya sebagai roti hidup dan air hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa yang memakan aku akan memperoleh hidup oleh aku. Ketiga, melalui ibadah-ibadah kita. Mencari Tuhan itu berarti kita beribadah kepadanya melalui ibadah keluarga, mezbah keluarga, dan ibadah minggu, serta ibadah lainnya. Dalam setiap ibadah kita sedang mencari Tuhan. Itu sebabnya jika sedang beribadah janganlah main-main dan sepele sebab kita sedang mencari Tuhan. Keempat, melalui pertemuan dengan sesama manusia. Saya sangat terkesan melihat orang India. Ketika berjumpa mereka selalu mengatakan, "Wanakam, aku melihat wajah Allah di wajahmu." Itu sebabnya mereka sangat menghargai perjumpaan dengan sesama karena mereka menganggap sedang melihat wajah Tuhan di wajah mereka. Dalam iman Kristen mengatakan bahwa manusia adalah gambar Allah. Jika manusia segambar dengan Allah maka ketika kita berjumpa dengan sesama maka kita sedang berjumpa dengan wajah Tuhan. Maka mencari Tuhan itu berarti kita melihat Tuhan saat perjumpaan kita dengan sesama manusia. Artinya, mencari Tuhan juga tak bisa dilepaskan dengan memperhatikan dan mengasihi sesama, terutama yang kecil dan miskin. Sebab dalam diri merekalah kita dapat melihat wajah Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa akibatnya bagi orang yang mencari Tuhan? Pertama, Tuhan akan mengampuni dosa atau kesalahan kita. Saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan pun berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Hal itu terlihat dalam perjamuan kudus yang kita ikuti, bahkan dalam doa-doa kita, dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kedua, kita akan bersuka cita. Sabda Tuhan mengajarkan bahwa mereka yang mencari Tuhan akan bersuka cita. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ketiga, usaha kita akan selalu berhasil. Mereka yang mencari Tuhan akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan, selama ia mencari Tuhan. Allah membuat segala usahanya berhasil. Karena itu, carilah Tuhan selama Ia berkenan agar kita beroleh berkat-Nya. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umat-Nya. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umat-Nya. Kasih Allah yang menyelamatkan terlihat dalam pesan Hosea sangat unik. Biasanya ketika Tuhan ingin menyampaikan pesan melalui seorang nabi, nabi tersebut akan berbicara atas nama Tuhan. Beginilah firman Tuhan, tetapi pesan Hosea sangat berbeda. Tuhan tidak hanya menyampaikan pesannya melalui perkataan Hosea tetapi Tuhan juga ingin menyampaikan pesannya melalui kehidupan Hosea. Jadi kehidupan Hosea adalah perumpamaan dari pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada Israel dan kita. Ada dua karakter utama dalam cerita ini, Hosea dan Gomer. Hosea adalah gambaran Tuhan dan Gomer adalah gambaran Israel. Jangan terbalik, hal yang sama berlaku untuk kita. Kisah mereka juga kisah kita. Dan kita bukan Hosea. Tuhan adalah Hosea. Kita adalah Gomer.
Jadi cerita cinta ini adalah cerita tentang Hosea dan Gomer, Tuhan dan Israel, dan juga Tuhan dan kita. Timbul pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita pelajari dari perikope ini? Ada dua hal yang perlu kita pelajari dari perikope ini, yakni: pertama, melalui pernikahan Hosea dan Gomer, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita pasti yakin Hosea sangat terkejut dengan perintah Tuhan yang ia dengar untuk menikahi seorang perempuan sundal. Cerita perjanjian pernikahan antara seorang nabi dan seorang pelacur tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, terjemahan literal ayat 2 sangat keras. Pergilah, nikahilah seorang pelacur, dan milikilah anak dengan pelacur, karena negara Israel telah menjadi pelacur dengan meninggalkan Yahweh. Ada banyak kata pelacur dalam satu ayat. Intinya jelas, Tuhan ingin Hosea menikahi seorang pelacur. Beberapa komentator mencoba untuk berargumen bahwa Gomer bukan seorang pelacur di awal cerita karena susah bagi mereka menerima kenyataan bahwa Allah memerintahkan nabi-Nya untuk menikahi seorang pelacur. Tapi menurut saya mereka salah. Pemahaman literal dari ayat ini tampaknya menunjukkan bahwa adalah kehendak Tuhan dari awal untuk Hosea menikahi seorang pelacur. Melalui pernikahannya dengan seorang pelacur, Tuhan akan mengomunikasikan kasih-Nya yang tak terbatas dan abadi terhadap Israel dan kita. Dengan menikahi seorang pelacur, Hosea harus meletakkan reputasi masa depannya sebagai Nabi Allah. Dan dia melakukannya. Perlu juga untuk kita mengerti bahwa Hosea tidak hanya memilih untuk menikah Gomer karena keharusan tapi juga karena ia mencintai Gomer. Kita tidak pernah diberitahu alasan di balik cinta Hosea kepada Gomer, tetapi fakta bahwa dia mencintainya adalah suatu kepastian saat kita terus membaca cerita ini. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan sudah memberitahu Hosea dari awal, "Hosea, aku ingin kamu tahu bahwa istrimu akan mengkhianati kamu. Dia tidak akan setia padamu. Dia akan menghancurkan hatimu. Tetapi aku ingin kamu menikahinya." Mengapa Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang pelacur? Jangan kehilangan intinya. Tuhan berkata kepada Hosea, "Hosea, kamu dan aku akan sama-sama mencintai dan memberikan hidup kita kepada orang-orang yang benar-benar akan mengkhianati kita. Kita akan menghabiskan banyak waktu, uang, dan upaya untuk mengejar mereka. Aku seorang suami yang istrinya tidak setia kepadanya. Dan sama seperti aku, kamu akan mengalami hal yang sama. Ceritaku akan menjadi ceritamu, dan apa yang akan kamu lakukan adalah apa yang akan aku lakukan. Kamu akan menunjukkan kepada umatku betapa aku mencintai mereka." Ini adalah pesan Tuhan untuk kita juga. Tuhan ingin menjadi suami kita. Dia ingin menjadi sukacita, kesenangan, dan kepercayaan kita. Tetapi sama seperti Israel, kita mencari hal-hal itu di luar Tuhan dan kita menghancurkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah hubungan intim yang mendalam sebagai suami dan istri. Tetapi kita terus melakukan penyelewengan rohani dengan mencari kesenangan kita dalam seks, uang, anak dan hal-hal lainnya. Pengkhianatan kita menghancurkan hati Tuhan. Kedua, kasih Allah tidak berkesudahan. Gomer hamil lagi dan melahirkan seorang putri. Namun yang menarik, Hosea tidak disebut sebagai ayah dari putri Gomer. Tuhan menamai dia Lo-ruhama,
yang berarti tidak berbelas kasihan. Setiap ayah menunjukkan belas kasihan kepada anak-anaknya. Jadi fakta bahwa Hosea tidak memiliki belas kasih yang dimiliki seorang ayah untuk anak-anaknya, tampaknya menunjukkan bahwa Hosea bukan ayah dari putri ini. Hal serupa terjadi pada anak ketiga Gomer. Allah menamainya Lo-ami, yang berarti, bukan umatku. Ini membuat dugaan menjadi fakta. Mereka bukan anak-anak Hosea. Gomer berselingkuh dan mengandung 2 anak dari itu. Nubuatan Tuhan terjadi. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan Hosea? Apa yang akan terjadi pada keluarga ini? Akankah kehidupan menjadi lebih baik sekarang setelah nubuatan Tuhan terjadi? Tidak sama sekali. Bahkan, kehidupan menjadi jauh lebih buruk. Jika kita membaca Hosea 2 ayat 1-4 maka kita temukan dalam bahwa suara Hosea dan suara Tuhan menjadi satu. Mereka berbicara bersama-sama. Pasal 2 berbicara tentang keputusasaan Hosea pada kesetiaan Gomer terhadapnya. Kata-kata yang digunakan menunjukkan perjuangan dan rasa sakit. Hosea mencintai Gomer tetapi Gomer mengkhianatinya. Pasal ini juga berbicara tentang kata-kata Allah kepada istrinya yang tidak setia, Israel. Hosea memberikan kejelasan kepada kita bahwa 2 anak terakhir Gomer dikandung karena persinahan. Dan yang membuat segalanya lebih buruk, Hosea memberitahu kita bahwa ternyata Gomerlah yang mengejar kekasih-kekasih lainnya, bukan sebaliknya. Gomer mengejar kekasihnya yang dia pikir memberikan apa yang dia perlukan. Ada 2 tragedi. Ini adalah tragedi pertama. Hosea adalah suami Gomer tapi Gomer meninggalkan dia dan mengejar kekasih lainnya. Pertanyaan, apa yang akan kita lakukan jika kita adalah Hosea? Pastilah kita akan menyerah begitu Gomer meninggalkan rumah. Tidak hanya Gomer punya 2 anak di luar nikah, dia meninggalkan rumah. Kita akan mengganti semua kunci di rumah untuk memastikan dia tidak akan pernah kembali. Kita akan ganti semua password email dan Instagram yang dia ketahui. Sudah cukup. Kita telah cukup menaati Tuhan dengan menikahi pelacur dan mencintai pelacur. Saya bahkan merawat 2 anak yang bukan anak kandung saya. Tentunya itu sudah cukup. Saya sudah cukup mencintainya dan saya sudah cukup berkorban untuknya. Saya akan berhenti mencintainya dan saya akan berhenti mencintai anak-anaknya. Apa yang terjadi pada Gomer adalah dia jatuh ke bawah tangga sosial sampai-sampai dia hidup dengan pria yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dia mungkin berada dalam hubungan yang kasar atau mungkin pria yang bersamanya tidak bisa menyediakan kebutuhannya. Dan Hosea mengetahuinya. Hosea mendengar betapa buruknya kehidupan Gomer. Jadi apa yang Hosea lakukan? Dia pergi ke rumah tempat Gomer berada. Dia mengetuk pintu dan seorang pria keluar. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu pria yang tinggal bersama Gomer, putri di Blaim? Iya. Itu aku. Aku Hosea, suami Gomer. Bisakah kita bayangkan betapa canggungnya percakapan itu? Pada saat itu, pria itu mungkin mengira Hosea akan memukul wajahnya. Sebaliknya, apa yang terjadi selanjutnya sangat membingungkan. Bukannya memukul dia, Hosea mengeluarkan dompet. Aku tahu kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan istriku. Ambil uang ini.
Gunakan uang ini untuk mencukupi semua yang dia butuhkan. Aku tidak ingin dia menderita. Ini, ambil uangnya. Pria itu mengambil uang itu dan menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan Gomer. Tetapi dia tidak pernah memberitahu Gomer bahwa uang itu dari Hosea. Gomer menyimpulkan bahwa uang itu berasal dari kekasihnya, bukan dari Hosea. Gomer benar-benar lupa tentang Hosea sementara Hosea terus menyediakan kebutuhan Gomer. Ini adalah tragedi kedua. Gomer berpikir bahwa dia menerima segala sesuatu dari kekasihnya, namun Hosea lah yang menyediakan segalanya untuk Gomer. Kita pikir kisah cinta dalam drama Korea itu luar biasa. Coba baca Alkitab. Dan untuk kelanjutan pasal 2, kita melihat bagaimana Tuhan terus mengejar Israel. Tapi kasih Tuhan yang mengejar adalah kasih yang disiplin. Tuhan membiarkan umatnya mengalami penghukuman atas dosa mereka, tetapi Ia tidak pernah berhenti mencintai dan mengejar mereka pada saat yang bersamaan. Renungkan, apa yang kita renungkan melalui perikop hari ini? Pertama, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak masuk akal. Adalah tidak masuk akal bagi seseorang untuk menikahi seseorang yang mereka tahu persis akan tidak setia kepada mereka. Gomer adalah pelacur sejak awal dan Tuhan tahu persis bahwa dia tidak akan setia kepada Hosea. Ketika Allah memilih Israel, Ia tahu persis bahwa Israel akan tidak setia, tetapi Dia tetap memilih untuk mengasihi mereka. Pertanyaan dari kitab ini bukanlah mengapa Tuhan meminta Hosea untuk menikahi Gomer, tapi mengapa Tuhan memilih untuk menikahi Israel. Mengapa tidak memilih umat yang akan setia kepadanya dan berterima kasih atas kasih-Nya? Menurut pemahaman logika kita, kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak masuk akal. Kita tidak akan menjalin hubungan perjanjian dengan mereka yang kita tahu persis akan tidak setia kepada kita. Kedua, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak mengenal henti. Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa Allah mengejar orang-orang yang Dia kasihi. Hosea tidak pernah mengecilkan rasa sakit yang menimpanya. Rasa sakit itu nyata. Hosea dikhianati oleh Gomer, tetapi karena dia mencintainya, dia tidak menyerah. Karena Hosea mencintai Gomer, dia terus mengejar Gomer tidak peduli berapapun harganya. Kita lihat di pasal 2 bagaimana Tuhan mendisiplin Israel justru karena Dia mencintai Israel. Alasan dibalik pendisiplinan Tuhan dalam hidup kita bukanlah karena Dia kejam, tetapi karena Dia mengejar kita supaya kita bisa tinggal diam dalam kasih dan kebaikan-Nya. Dengan kata lain, disiplin Tuhan adalah ungkapan kasih Tuhan yang tiada henti bagi kita. Pendisiplinan Tuhan adalah tanda penolakan Tuhan untuk menyerah kepada kita ketika kita berjalan menjauh dari Dia. Ketiga, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak ternilai harganya. Kita bisa dengan mudah menyerah dalam menghadapi orang lain, terutama mereka yang mengkhianati kasih dan kepercayaan kita. Tetapi Tuhan berbeda. Dalam pasal 3, ketika dosa Gomer telah membuatnya hancur, ketika dia ada di tingkat terendah, ketika dia dijual sebagai budak di pelelangan, ketika tidak ada kecantikannya yang tersisa selain bekas-bekas dosanya, Tuhan memerintahkan Hosea untuk pergi dan mendapatkan dia kembali berapapun harganya. Nama Gomer berarti sempurna, yang mungkin adalah referensi untuk penampilan dan kecantikannya. Tapi sekarang dia adalah budak yang tidak diinginkan di pelelangan. Hosea melewati neraka emosional di bumi karena Gomer.
Tetapi sekarang Tuhan berkata kepada Hosea untuk mencintainya seperti Tuhan mencintai bangsa Israel. Adalah satu hal untuk mengampuni satu kesalahan bodoh yang tidak disengaja. Tetapi adalah hal yang sama sekali berbeda untuk mengampuni dosa yang disengaja yang telah diulang berkali-kali. Gomer tidak pantas mendapatkan pengampunan Hosea. Gomer tidak pantas menerima kesetiaan Hosea. Dan Gomer tentu saja tidak layak bagi Hosea untuk melakukan semua pengorbanan itu. Tapi itulah yang dilakukan Hosea dan itulah yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya. Dia mengampuni kesalahan umatnya. Bahkan ketika kita tidak setia dan mengkhianati Dia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita terus melarikan diri dari hadirat Tuhan, tetapi Tuhan mengejar kita sampai akhir dan Dia membuat pengorbanan terbesar untuk mengejar kita. Inilah pesan dari Hosea secara singkat. Kita bisa lari dari Tuhan tetapi kita tidak pernah bisa bersembunyi dari Tuhan. Kasih Tuhan akan menemukan kita dimanapun kita berada. Kita bisa berlari sejauh yang kita bisa tetapi kita tidak pernah bisa berlari lebih jauh dari kasih Tuhan untuk kita. Dan alasan dibalik kebesaran kasih Tuhan bagi kita tidak ada hubungannya dengan kita tetapi semuanya berhubungan dengan sifat dan kasih-Nya kepada kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak ternilai harganya. Karena itu, mari sadari kasih Allah yang menyelamatkan kita dari segala keberdosaan kita di hadapan-Nya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus
akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.